Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yogian Subagja dengan nomor pokok mahasiswa 21217199. Dalam video kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Kemerdekaan negara-negara di Asia Selatan. Baik, ada pengertian yang pertama. Eh, Asia Selatan merupakan sebuah wilayah yang berada di benua Asia yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah anak benua India serta sekitarnya. Asia Selatan ini terdiri dari eh, Asia Selatan ini terletak di sebelah selatan yang berbatasan dengan Asia Tengah. Asia Tengah ada di utara, lalu Asia Timur ada di sebelah timur, serta Asia Tenggara itu ada di sisi tenggara, serta Asia Barat ada di sebelah barat dan berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Dengan luas yang mencapai 5.134 km persegi, wilayah Asia Selatan sendiri ditempati oleh 1,8 miliar penduduk. Hal ini membuat wilayah Asia Selatan sendiri menjadi salah satu kawasan yang tingkat kepadatan penduduknya itu cukup padat karena dalam setiap 362 km persegi itu eh, populasinya itu sama dengan rata-rata dunia karena karena eh, wilayahnya itu cukup luas ya Asia Selatan. Jadi tiap kilometer perseginya itu bisa dihuni oleh lebih dari 100.000 orang. Lalu yang kedua ada negara-negara di Asia Selatan ini ada terdiri dari India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, serta Maladewa. Dan eh, dalam video kali ini saya hanya mengambil contoh beberapa negara saja, tidak semuanya. Lalu yang kedua ada pengertian kemerdekaan menurut para ahli. Yang pertama, Nelson Mandela. Tentu kita semua sudah tahu siapa Nelson Mandela itu. Nelson Mandela ini berpendapat bahwa kemerdekaan adalah suatu kebebasan yang yang bisa didapat melalui pertempuran untuk melawan tindakan penindasan, lalu juga kemerdekaan ini menurut Nelson Mandela adalah suatu kebebasan eh, bebas dari perbudakan, kemiskinan, serta penderitaan. Lalu yang kedua ada dari Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah kebebasan kebebasan selama-lamanya, yang diartikan kebebasan di sini adalah bebas berpikir, berpolitik, juga bebas daripada penindasan dari luar atau penjajah. Lalu jadi lalu arti kemerdekaan ini yaitu adalah suatu keadaan suatu negara yang pemerintahnya itu pemerintahnya itu tidak diatur atau berdiri sendiri dan tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak asing atau penjajah. Dan juga kondisi masyarakatnya itu juga telah terbebas dari segala bentuk perbudakan dan juga penindasan dari bangsa asing ataupun bangsa penjajah. Lalu ada sejarah kemerdekaan negara-negara di Asia Selatan. Yang pertama ada Maladewa. Maladewa, Maladewa eh, berasal kata Maladewa sendiri berasal dari kata Maal dan Dipa yang berarti untayan manusia.
Maladewa memproklamasikan kemerdekaannya ini pada tanggal 21 November 1968 dan presiden pertama yang terpilihnya itu yaitu adalah Ibrahim Nasir setelah pergantian sistem kepemimpinannya dari sistem kesultanan pada 1932 yang dengan mana sultan pertamanya itu adalah Sultan Hasan Nuruddin. Bangsa Maladewa sendiri ini pernah dijajah oleh bangsa asing yaitu oleh bangsa Portugis dan juga Inggris. Lalu yang kedua ada negara Sri Lanka. Sama seperti eh, Maladewa, Sri Lanka juga pernah dijajah. Namun sebelum menjadi sebuah negara, negara yang merdeka ini, Sri Lanka merupakan sebuah kerajaan. Penduduk asli Sri Lanka adalah etnis Sinhala. Nah, Sri Lanka juga dijajah oleh beberapa negara sama seperti Maladewa, yaitu ada bangsa Portugis, lalu ada Belanda, Inggris. Negara Sri Lanka ini memproklamasikan kemerdekaannya itu pada 4 Februari 1948. Lalu selanjutnya ada Nepal. Nepal, eh, du- Nepal dulunya adalah kerajaan setelah sekian lama, hampir sekitar 200 tahunan menjadi kerajaan absolut. Mulanya Nepal ini terpecah-pecah dari kerajaan-kerajaan yang kecil, lalu oleh Raja Gurkha, kerajaan Nepal ini disatukan. Uniknya Nepal ini tidak memiliki tanggal kemerdekaan ya karena mereka tidak dijajah. Hanya saja pada 28 Mei 2008 Nepal telah resmi berpindah berpindah status dari kerajaan menjadi republik. Lalu ada yang terakhir ada konflik dan krisis di Maladewa, Sri Lanka, dan juga Nepal. Yang pertama, krisis di Maladewa ada krisis air bersih. Dikarenakan pada 2014 instalasi pengolahan air bersih di Nepal itu mengalami kebakaran yang cukup hebat, sangat lama sampai pada akhirnya rakyat-rakyatnya itu kekurangan air bersih sampai terjadi sebuah konflik. Lalu di Sri Lanka ada konflik etnis dan juga konflik agama. Dikarenakan Sri Lanka ini dihuni oleh dua etnis, etnis mayoritas yaitu etnis Sinhala, yang kedua ada etnis minoritasnya ada etnis Tamil. Banyak sekali konflik dari etnis ini berujung peperangan, lalu konflik agama juga banyak sampai PBB memperkirakan korban yang terjadi selama kurun waktu konflik ini mencapai 100.000 orang. Lalu di Nepal juga terjadi konflik, eh, yaitu perang sipil ya. Perang sipil karena PKNB, pasukan gerilyawan atau pemberontak di Nepal ini eh, tidak suka dengan sistem pemerintahan Nepal yang pada saat itu kerajaan. Lalu PKNB ini menyatakan perang dengan pemerintah Nepal. Pasukan PKNB juga melakukan gerakan perjuangan bersenjata karena sudah banyak perundingan tetapi gagal sampai pada suatu ketika pasukan PKNB ini melakukan serangan besar-besaran ke kantor-kantor polisi, pos-pos polisi
juga kantor-kantor militer di negara Nepal. Hingga pada akhirnya eh, PBB harus turun tangan untuk menangani konflik ini. PBB sebagai mediator untuk menghentikan konflik perang sipil ini. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih sebelumnya. Semoga selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.